kok saya, tapi udah mau ke sana udah keburu kebawa ke situ. Dia copot yang paling atas. Mama kok Neng copotnya, aduh mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Takutnya kan keluarga yang tuaan atau jadi kita seperti itu ya. Tapi kalau ini mungkin larinya ke anak saya. Benarkah sampai saat ini istri ketiga almarhum Jojon masih belum mau menerima anak serta mantan istri almarhum? Dan apa yang membuat Henny seolah belum mau berbagi soal peninggalan almarhum Jojon? Kasihan juga kan tanahnya belum kering, masa kita membicarakan itu ya. Enggak lah, kalau sampai ada berita yang kita enggak lah, itu enggak ada kepikiran. Kalau memang haknya anak-anak ada ya terserah anak-anak nanti. Perang dingin masih mewarnai peringatan 40 hari kepergian almarhum Jojon. Mengapa Henny Mariana, istri ketiga almarhum Jojon, belum mau menampakkan batang hidungnya? Benarkah istri kedua almarhum Jojon memilih bergabung dengan mantan istri pertama almarhum? Yudita Lestari tuding Bopak Castello membela Dausmini. Apakah ini berkaitan dengan keraguan-raguan Bopak soal Yunita? Sebagai sahabat juga bingung. Ternyata tongkat matanya kaki Daus tuh hilang kan gitu. Hujan deras warnai pemakaman keponakan Feli Cibi. Benarkah Feli merasa kecewa karena belum bisa mengajak keponakannya itu liburan ke luar negeri? Pemirsa, simak keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Haji Jojon Johari. Sumaila rahiman isabana ala man zalamana wan asaluka ula minal jannah Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik. Terangkanlah 40 hari sudah almarhum komedian Jojon Juhri berpulang ke rahmatullah. Namun segurat kesedihan dan air mata belumlah seutuhnya pergi dari anak-anak serta keluarga almarhum. Dedikasinya terhadap sosok ayah yang mereka kagumi, mereka ungkapkan dalam sebuah acara pengajian di rumah anak pertama almarhum Jojon di kawasan Ciledug, Tangerang Selatan, serta di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, yang menjadi tempat tinggal terakhir almarhum semasa hidupnya. Lalu, apa yang membuat acara tahlil 40 hari kepergian Jojon harus digelar di dua tempat yang berbeda? Benarkah jika perang dingin di antara keluarga Henny dan Iin Sina masih terus terjadi? Om Jojon. Terangkanlah, Cara apa ini Nata? terangkanlah Alhamdulillah hatam Quran segala macam telah terlaksana gitu. Satu belum bisa berbakti ya sama orang tua, masih terus panjang. Entah saya mikirkan 100 hari, setahun baru kita makam. Intinya ya kami tuh masih jalan masih panjang. Sejumlah sahabat yang umumnya berprofesi sebagai komedian nampak hadir pada peringatan 40 hari kepergian almarhum Jojon, baik itu yang digelar di rumah anak tertuanya di Ciledug, Tangerang, atau di rumah almarhum semasa hidupnya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Lalu,
Apa yang membuat Cahyono, sahabat almarhum, lebih memilih melafalkan bait-bait suci bagi sahabatnya dari kediaman mantan istri Jojon? Benarkah jika keputusan ini Cahyono ambil lantaran ia tidak begitu suka dengan sosok Henny? Entahlah, yang pasti Cahyono tidak akan pernah melupakan jasa sahabatnya itu yang pernah mengajarinya belajar menulis huruf Arab. Saya itu terharu sekali waktu saya show di Pekanbaru, diajarin tulis Arab sama beliau, terus diajarkan tadi yang saya dakwah saya sebutkan tadi. Nah ini kenang-kenangan terakhir. Saya sebelum meninggal waktu saya ngasih kenang-kenangan. Nah kayak kopi ini biar kakak ganteng ya. Saya jadi bisa type nggak? Iya, bercanda, pakai kopi ini. Ya udah, Pak. Biar aku dapat pahala. Ini kenang-kenangan terakhir, kopi ini yang Mas Jajon yang ngasih. Jojon itu pernah diusir sama tentara. Ceritanya saya masih ingat di Bangkalan, Madura. Jojon itu kalau nggak pakai kumus kan nggak kayak Jojon. Iya. Nah, Jojon ini lihat aja di panggung gitu. Diusir sama, hei kamu ngapain di situ? Pergi. Nah, begitu saya mau main, dan Jojon setengah mati, kemana Jojon tadi? Saya suruh nyariin. Keharuan juga menyelimuti lawan main almarhum Jojon, Yati Surahman. Pasalnya, tiap kali ia mengingat permintaan almarhum yang ingin bertemu dengannya di saat terakhir hayatnya, selalu membuat Yati tak kuasa menahan tangis. Lantas, benarkah jika hati kecil Yati merasa telah berdosa karena tak bisa memenuhi permintaan almarhum? Saya Bukan merasa orang lain. berdosa gitu, karena nggak bisa memenuhi keinginan babi. Cuma itu aja. Makanya mungkin saya bukan siapa-siapanya, bukan istrinya, bukan saudaranya ya. Kalau sekarang itu udah bercanda aja. Iya, kita jadi keluarga karena syuting. Dia manggil saya Nyak karena kita Nyak babi ceritanya. Nyak, cobain deh, kata belajar. Sampai pusing-pusing, saya nggak tahu geng. Bocah si anak-anak di sekolah ya. Di sekolah ya. 30 tahun yang lalu sih Gitu. sekolah. Jadi memang nggak kelupain. Yang terakhir sebelum babe nggak ada. Ya, Kenapa gitulah. saya nangis? Singkatnya. Karena beliau kepingin sekali ngobrol sama saya dan suami, tapi wah, Terus terang kita kehilangan yang bercanda. kalau telepon memang berjam-jam. Saya sampai bilang, Babe, kalau ada sesuatu yang di Iya. sini, anggap aja saya tempat sampah Babe, saya keluarin semua. Di akhir hayatnya, mendiang Jojon memang memilih tinggal dengan istri ketiganya Henny yang belakangan justru menimbulkan konflik. Meskipun sempat dikabarkan susah untuk bertemu dengan anak-anak dan mantan istrinya, rupanya ikatan darah Jojon terhadap sejumlah anak-anaknya tak akan mampu memisahkan mereka. Hal itu terbukti beberapa jam sebelum almarhum Jojon menghembuskan nafas terakhirnya, anak tertua almarhum serta mantan istri kedua almarhum Jojon mendapat sebuah tanda dan firasat. Lantas, mungkinkah ini cara berpamitan almarhum Jojon pada keluarganya? Saya lagi jalan mau arah ke Kampung Sawah, Bekasi. Saya ada urusan sama orang. Akhirnya ada bau kemenyan. Santer banget. Ini apa sih yang ngerokok apaan? Itu habis maghrib. Akhirnya pas sampai di rumah temen saya itu ya santai ngerokok, bercanda segala macam, ngopi segala. Jam 10 saya dikabarin, Adi cepet apa sakit tanggal 5 gitu. Badan tuh lemes aja, kok tumben saya nggak sakit ya apa gitu. Tiba-tiba dengar berita dari anak, terus komunikasi juga sama Mbak. Iya Sar, gini-gini coba aja kita ke rumah saya, tapi udah mau ke sana, udah keburu kebawa ke situ. Iya copot yang paling atas. Mama kok begini copotnya, aduh mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Takutnya kan keluarga yang tuaan atau, jadi kita seperti itu. Tapi kalau ini mungkin larinya ke anak saya. Benarkah sampai saat ini istri ketiga almarhum Jojon masih belum mau menerima anak serta mantan istri almarhum? Dan apa yang membuat Henny seolah belum mau berbagi soal peninggalan almarhum Jojon?
Digelarnya acara pengajian 40 hari kepergian almarhum Jojon ke alam baka di dua tempat berbeda, seolah memberi isyarat jika